Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita selalu ada sesuatu yang mengintai. Sore itu, langit kota Situbondo tampak muram, seolah tahu bahwa sesuatu yang gelap sedang mengendap dalam hidup keluarga kecil Pak Heri. Warung bakso cumi yang berdiri di tepi jalan raya tampak lengang seperti biasanya. Hanya ada 1-2 motor lewat, tetapi tidak ada yang berhenti untuk makan. Asap dari kuah panci mengepul pelan, membawa aroma gurih yang entah kenapa tidak pernah berhasil menarik banyak pembeli. Di dalam warung yang catnya mulai mengelupas, Pak Heri, 42 tahun, duduk sambil menghitung uang hasil jualan hari itu. Lembarannya tipis, dan setiap kali ia menghitung ulang, hasilnya tetap membuat dadanya sesak. Cuma segini lagi, gumamnya dengan nada lelah. Dari dapur, terdengar suara panci beradu. Bu Sari, istrinya, sedang mencuci alat masak. Wajahnya pucat karena setiap hari harus memikirkan bagaimana makan besok, bagaimana membayar listrik, dan bagaimana menutupi uang sekolah anak-anak. Sementara itu, anak mereka Feni, 15 tahun, duduk di bangku warung sambil mengerjakan tugas sekolah. Adik-adiknya, Jafar 10 tahun dan Sigit 7 tahun, berlarian kecil sambil bermain mobil-mobilan bekas yang sudah patah rodanya. Feni melirik ayahnya yang menatap uang hasil penjualan dengan wajah muram. "Pak, kalau besok sepi lagi, Feni boleh bantu jualan di depan sekolah?" tanya Feni hati-hati. Pak Heri menghela napas panjang. "Kamu fokus sekolah saja, Nak. Bapak nanti bisa cari cara." Namun kenyataannya, ia tidak tahu cara apa lagi yang bisa ditempuh. Di seberang jalan, tampak warung bakso cumi Pak Lukman. Warung itu penuh sesak, suara pengunjung tertawa, mangkuk beradu, dan aroma sedap bakso bercampur cumi segar yang menguap ke udara. Setiap sore, warung itu selalu ramai. Motor dan mobil parkir berjajar, bahkan ojek online pun antre mengambil pesanan. Pak Heri memperhatikan dari jauh. Matanya meredup oleh rasa iri yang makin hari makin menggerogoti hatinya. Kenapa dia bisa rame terus ya? Padahal resep kita nggak kalah. Keluhnya lirih. Bu Sari yang mendengar dari dalam dapur hanya bisa memejamkan mata sebentar, menahan air mata yang mulai mengumpul. "Mas, mungkin rezeki memang beda-beda. Kita sabar dulu," katanya lembut, meski dalam hatinya juga cemas. Tapi bagi Pak Heri, kata sabar sudah tidak punya kekuatan lagi. Ia sudah meminjam uang ke tetangga, ke koperasi, bahkan ke teman lamanya. Semua jalan terasa buntu. Malam turun perlahan, jam menunjukkan pukul 9 ketika akhirnya Pak Heri memutuskan menutup warung lebih cepat. Sigit dan Jafar sudah mengantuk, Feni membereskan buku-bukunya, Bu Sari mengumpulkan mangkuk-mangkuk yang tidak terpakai karena hari itu lagi-lagi sepi. Saat Pak Heri hendak menutup pintu, tiba-tiba seseorang muncul dari arah gelap pinggir jalan. Seorang pria tua dengan pakaian lusuh, wajah seperti kelelahan setelah perjalanan jauh. Matanya cekung, tetapi pandangannya tajam. Ia tersenyum samar. "Assalamualaikum Pak Heri," ucapnya dengan suara dalam. Pak Heri terdiam. Ia tidak mengenal orang itu. "Waalaikumsalam. Bapak siapa ya?" Pria itu melangkah masuk tanpa diundang. Anehnya, langkahnya tidak menimbulkan suara sedikit pun. "Saya cuma lewat, Pak.
Tapi tadi saya lihat warung ini sepi sekali. Padahal aroma kuah baksonya kuat sekali, katanya sambil menghirup udara. Bu Sari keluar dari dapur dengan wajah curiga. "Maaf Pak, warung sudah tutup. Kalau mau makan, besok saja." Pria itu tertawa kecil, namun tawanya tidak seperti manusia pada umumnya, pelan tetapi menggema panjang. "Saya tidak lapar, Bu. Saya hanya melihat ada orang yang sedang terhimpit," katanya sambil menatap lurus ke mata Pak Heri. Pak Heri merinding. "Bapak, maksudnya?" Pria tua itu mendekat, sangat dekat, sampai Pak Heri bisa mencium bau amis samar dari tubuhnya, seperti bau cumi yang tidak dicuci bersih. "Ada cara cepat agar warung ini kembali ramai. Sangat cepat," bisiknya. Feni yang masih di kursi menoleh dengan raut bingung. Jafar dan Sigit bersembunyi di balik tubuh ibunya karena takut melihat wajah pria itu yang tampak tidak normal di bawah lampu kuning warung. Pak Heri menelan ludah. "Cara cepat? Maksudnya apa?" Pria itu tertawa, namun sudut bibirnya naik terlalu tinggi, memberi kesan mengerikan. "Banyak orang sukses tanpa kerja keras, asal berani membayar harga." Suasana mendadak sunyi. Angin malam masuk lewat celah pintu, membuat tirai bergoyang pelan. Bu Sari meraba lengan suaminya, memberi sinyal agar mereka tidak melanjutkan pembicaraan. Namun pria itu belum selesai. "Jika kau mau, datanglah ke barat kota, ke rumah tua dekat hutan jati. Cari orang bernama Mbah Kromo." Ia menatap Pak Heri dalam-dalam. "Mbah Kromo bisa membuat warungmu lebih ramai dari warung manapun, bahkan dari warung Pak Lukman itu." Nama Lukman disebut, dan detik itu tatapan Pak Heri berubah. Ada bara yang berkobar di dalam hatinya. Pria misterius itu kemudian mundur perlahan dan berjalan pergi, seakan menghilang begitu saja ke dalam kegelapan. Setelah pintu ditutup, Bu Sari berkata dengan nada cemas, "Mas, jangan dimasukin ke hati. Itu orang gak jelas." Namun Pak Heri hanya menatap keluar ke arah tempat pria tadi menghilang dengan pikiran yang sudah jauh melayang. Di dalam kepalanya, kata-kata pria tadi terus bergema. "Warungmu bisa lebih ramai dari warung Pak Lukman." Dan tanpa ia sadari, malam itu adalah awal dari kehancuran keluarganya. Sejak pertemuan dengan pria misterius itu, pikiran Pak Heri tidak pernah tenang. Kata-kata yang diucapkan pria tua itu mengendap di kepalanya seperti bayangan gelap yang tidak mau pergi. Malam itu ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, yang muncul adalah wajah pria itu dan bisikannya. "Warungmu bisa lebih ramai dari warung Pak Lukman." Ia menggeliat gelisah di kasur, sementara Bu Sari tidur membelakanginya. Di kamar sebelah, Feni dan kedua adiknya sudah terlelap. Tapi Pak Heri terus menatap langit-langit kamar yang remang. "Kenapa hidupku selalu begini?" gumamnya lirih. Listrik yang sering menunggak, cicilan utang koperasi, dan kebutuhan anak-anak yang semakin besar, semua menumpuk seperti batu di dadanya. Sementara setiap hari, ia harus melihat warung Pak Lukman yang selalu penuh sesak. Bahkan kadang pelanggan berbaris sampai keluar. Pemandangan itu seperti menampar harga dirinya. Dan malam itu, sebuah niat gelap muncul. Pagi harinya, Bu Sari menyiapkan sarapan seadanya, nasi putih, tempe goreng dingin, dan sambal. Feni mencoba bersikap ceria, tetapi ia tahu ayahnya tampak berbeda. "Pak, nanti Feni pulang sekolah bantu bungkus bakso ya," kata Feni. Pak Heri hanya mengangguk sebentar, tapi pandangannya kosong. Setelah anak-anak berangkat sekolah, Bu Sari memperhatikan suaminya yang memandangi jalanan dengan tatapan dalam. "Mas, masih kepikiran omongan orang semalam itu ya?" tanyanya lembut. Pak Heri tidak menjawab. Ia hanya menatap warung Pak Lukman di seberang jalan, melihat hiruk-pikuk pembeli yang sudah datang sejak pagi. Hatinya semakin panas. Akhirnya ia berdiri. "Sari, jaga warung bentar. Aku mau pergi." "Kemana?" tanya Bu Sari cepat. "Ke kota sebentar, nyari bahan," jawabnya singkat. Tapi Bu Sari tidak percaya dari nada suaranya. Tatapan suaminya tidak pernah seperti ini sebelumnya. Ada sesuatu yang gelap, sesuatu yang mengerikan. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa.
Pak Heri sudah melangkah pergi. Hari semakin siang, langkah kaki Pak Heri semakin menjauh dari keramaian menuju bagian barat kota, sesuai yang dikatakan pria misterius itu. Semakin ia berjalan ke daerah itu, semakin sunyi lingkungan sekitar. Rumah-rumah terlihat tua dan terbengkalai. Angin berhembus dingin meski hari panas. Daun-daun jati berjatuhan dan menimbulkan suara seperti bisikan. Di ujung jalan, ia menemukan rumah tua dengan pagar berkarat. Rumput liar tumbuh setinggi lutut. Atap rumah itu miring dan hitam seperti hangus terbakar. Pak Heri menelan ludah. Masak ini tempatnya? Namun sesuatu dalam dirinya mendorongnya untuk tetap melangkah masuk. Entah itu keputusasaan atau bisikan gelap dari pertemuan semalam. Pintu rumah itu setengah terbuka, berderit pelan saat disentuh. Suara itu menggema panjang ke dalam rumah yang gelap. Masuklah. Suara itu muncul dari dalam. Pak Heri segera merinding. Suaranya bukan suara manusia biasa, dalam, berat, dan seperti berasal dari banyak mulut yang berbicara bersamaan. Ia maju perlahan. Di dalam rumah itu hanya ada satu lampu minyak yang menyala redup. Cahaya kuningnya memantulkan bayangan bergerak di dinding. Di tengah ruangan, duduk seorang pria tua berkulit keriput dengan rambut putih kusut dan mata merah menyala seperti bara. Dialah Mbah Kromo. "Jadi kamu Heri yang ingin warungmu mengalahkan Lukman?" ucap Mbah Kromo tanpa menatapnya. Jantung Pak Heri berdegup lebih cepat. Ia tidak pernah menyebut nama Lukman. Tahu dari mana, Mbah?" Mbah Kromo tertawa, tetapi tawanya tidak manusiawi. Suatu suara berat seperti datang dari perut bumi. "Kamu dipanggil ke sini, bukan datang sendiri." Kalimat itu membuat tengkuk Pak Heri merinding. Namun rasa putus asa membuatnya tetap diam. "Kalau kau mau warungmu rame, ada jalannya," kata Mbah Kromo kemudian. "Tapi jalan ini tidak boleh dipatahkan di tengah. Sekali kau mulai, tidak ada kata berhenti." Pak Heri menunduk. "Apa yang harus saya lakukan, Mbah?" Mbah Kromo menggerakkan jari keriputnya dan tiba-tiba pintu rumah menutup sendiri, mengurung mereka di dalam. Angin berhenti. Ruangan menjadi lebih gelap. "Pesugihan bakso cumi," ucap Mbah Kromo pelan. "Ilmu kuno yang membuat makanan jadi sangat lezat. Pembeli tergila-gila, dan warung lawanmu lumpuh." Pak Heri mendengarkan dengan napas tertahan. Tapi pesugihan butuh darah, butuh tumbal. "Tumbal apa?" tanya Pak Heri lirih. Mbah Kromo menatapnya untuk pertama kali. Mata merah itu membuat tubuh Pak Heri gemetar. "Tumbal pertama harus dari darah dagingmu sendiri." Pak Heri tersentak mundur. Maksud Mbak, keluarga saya?" "Bukan keluargamu," jawab Mbah Kromo tersenyum tipis. "Tapi saudaramu, kakakmu, adikmu, satu darah, satu garis." Pak Heri mematung. Kakaknya, Pak Roni, tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Kakak yang sering membantunya dulu, tapi kini hidup sendiri karena masalah keluarga. "Kenapa harus tumbal?" tanya Pak Heri bergetar. Mbah Kromo memukul tanah dengan tongkatnya. Suara keras bergema. "Karena kesuksesanmu akan memakan kesuksesan orang lain. Dunia ini selalu menyeimbangkan." Ia mendekat dan berbisik, "Kalau kau tidak sanggup, pulang saja. Tetaplah miskin, tetaplah kalah dari Lukman." Nama Lukman kembali diucapkan, dan api dalam hati Pak Heri kembali menyala. Ia mengepalkan tangan. "Bah, kalau saya lakukan tumbal itu, warung saya pasti ramai?" Mbah Kromo tersenyum lebar. "Sangat ramai. Kau akan kehabisan kursi, pembeli akan berdesakan, dan Lukman akan habis." Sunyi sesaat, lalu dengan suara pelan namun penuh duka, Pak Heri berkata, "Baik, saya lakukan." Lampu minyak tiba-tiba berkedap-kedip dan mati. Gelap total menyelimuti ruangan. Di dalam kegelapan itu, Pak Heri mendengar suara sesuatu merayap dan bisikan aneh yang tidak ia mengerti. Namun satu kalimat terdengar sangat jelas. "Malam minggu, bawalah saudaramu ke hutan jati. Di sana perjanjian dimulai." Dan saat pintu terbuka kembali, Pak Heri keluar dengan wajah pucat tanpa menyadari bahwa langkah kecil yang ia ambil hari itu akan membawa seluruh keluarganya ke jurang kehancuran. Malam minggu tiba lebih cepat dari yang Pak Heri rasakan. Setiap hari menjelang malam itu, ia semakin dibayangi rasa takut. Tetapi dorongan untuk mengalahkan warung Pak Lukman jauh lebih kuat daripada logikanya. Sejak pertemuan dengan Mbah Kromo, pikiran Pak Heri tidak pernah bebas.
Ia selalu terbangun tengah malam, mendengar suara seperti sesuatu yang basah merayap di dinding rumah. Kadang terdengar suara ngik, ngik, seperti cumi hidup yang bergerak di lantai dapur. Busari menyangka itu tikus, tetapi Pak Heri tahu itu tanda pesugihan mulai menagih. Dan malam ini, ia harus membawa tumbal pertama, saudaranya sendiri, Pak Roni. Sore itu, Pak Heri datang ke rumah kakaknya dengan wajah pura-pura cerah. Rumah Pak Roni terletak di pinggir desa, berdinding kayu tua dan halaman kosong tanpa suara. Hidupnya memang sunyi sejak ia bercerai dengan istrinya 1 tahun lalu. Ia tinggal sendirian dan jarang bergaul. Ketika pintu dibuka, Pak Roni tampak terkejut. "Wah, Her, tumben kamu kesini malam-malam begini." Pak Heri tersenyum paksa. "Iya mas, saya kangen. Sekalian mau ajak mas jalan sebentar." Pak Roni tertawa kecil. "Jalan? Malam begini? Ada apa?" Nada suaranya penuh curiga, tetapi ia tidak menolak. Mungkin karena ia sudah terlalu lama kesepian. "Ya sudah, mas siap bentar." Pak Roni mengambil jaket dan bergegas keluar. Saat itu, dada Pak Heri mulai sesak. Ia ingin membatalkan semuanya, tapi di benaknya terbayang wajah anak-anaknya yang butuh biaya sekolah dan warung Pak Lukman yang selalu penuh. Perjalanan ke hutan jati terasa panjang. Motor yang dikendarai Pak Heri berjalan pelan di tengah kegelapan. Lampu motor memantulkan jalan tanah dengan suara kerikil hancur tiap kali ban melindas. "Her, kamu kok jalannya ke arah hutan? Mau kemana kita?" tanya Pak Roni mulai gelisah. Pak Heri menggertakkan gigi. "Ada bambu bagus buat gagang pisau, mau tak ambil?" Padahal ia tahu ia sedang berbohong. Ia tahu malam ini kakaknya tidak akan pulang hidup-hidup. Setibanya di tepi hutan jati, suasana berubah menyeramkan. Angin berhenti dan pepohonan jati berdiri seperti bayangan raksasa yang memata-matai mereka. Burung hantu bersuara, membuat bulu kuduk merinding. "Her, ini kok aneh ya? Kayak ada yang ngikutin kita," bisik Pak Roni sambil celingukan. Pak Heri pura-pura tenang. "Perasaan mas aja." Tetapi sebenarnya, Pak Heri juga merasakannya. Suara langkah kaki, pelan, berirama, seperti sesuatu berjalan sangat lambat di belakang mereka. Tapi setiap kali ia menoleh, tidak ada siapapun. Mereka berjalan lebih dalam, sampai tiba di sebidang tanah lapang berisi batu besar di tengahnya. Itulah tempat yang Mbah Kromo tunjukkan dalam penglihatannya. "Tunggu sebentar di sini mas, aku ambil parang di motor." Pak Roni mengangguk dan berjalan ke tengah lapangan kecil itu. Saat itulah angin berubah dingin, sangat dingin. Daun jati bergoyang pelan, seperti ada sesuatu yang bersembunyi di dalamnya. Pak Heri menatap punggung kakaknya lama, hatinya berperang hebat. "Ini kakakmu sendiri," bisik hati kecilnya. Tapi suara lain yang terdengar seperti bisikan di telinga kirinya berdesis. "Lakukan, demi keluargamu, demi kesuksesanmu." Pak Heri menutup mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Lalu ia memanggil, "Mas, kesini sebentar." Pak Roni menoleh. "Kenapa?" Saat itulah tanah di bawah kaki Pak Roni mulai retak. Retakan itu bergerak cepat seperti sarang laba-laba. Dari dalamnya muncul lendir hitam pekat, mengalir seperti darah segar. "Ah, apa ini, Her?" Pak Roni panik. Pak Heri melangkah mundur, wajahnya pucat. Dari lantai tanah yang retak itu, muncul tentakel hitam setebal lengan, bergerak cepat dan melilit kaki Pak Roni. "Heri, tolong aku!" Teriakan itu menggema keras, membuat burung-burung malam berterbangan. Pak Heri menunduk, menutupi telinganya. "Maafkan aku, Mas. Aku tidak punya pilihan." Tentakel itu menarik Pak Roni ke tanah. Kakaknya meronta sekuat tenaga. Tetapi tentakel lain muncul, melilit tubuhnya, mematahkan bahunya, menyayat kulitnya seperti pisau. Sosok besar mulai keluar dari dalam tanah.
Wujudnya hitam dan berlendir, kepalanya seperti cumi-cumi dengan banyak mata kecil yang terbuka satu persatu. Pak Roni menjerit sekeras mungkin, "Harry, adikmu ini, tolong!" Tapi jeritan itu menjadi teriakan terakhirnya. Dalam satu tarikan kuat, semua tentakel menariknya masuk ke dalam lubang tanah. Tubuhnya terseret, tulang-tulangnya berderak, sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya ke dalam kegelapan. Sunyi, hanya angin dingin yang berhembus pelan. Lubang itu menutup kembali, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Pak Heri jatuh terduduk, lututnya lemas, air matanya jatuh tanpa suara. "Maaf mas, aku cuma ingin warungku ramai." Tiba-tiba, dari balik pohon jati, terdengar suara berat yang sangat dikenal. Tumbal pertama diterima. Sosok Mbah Kromo muncul perlahan. Wajahnya pucat dan matanya menyala merah. Ia menepuk bahu Pak Heri. "Besok, warungmu akan mulai ramai. Tapi ingat Heri," nadanya berubah mengerikan, "ini baru awalnya." Pak Heri menunduk, tubuhnya bergetar hebat. Dalam hatinya ia berteriak ingin mundur, tetapi lidahnya keluh dan pikirannya terkunci. Ia tidak tahu bahwa kegelapan yang baru ia buka malam ini akan meranggut lebih banyak daripada sekedar saudara kandungnya. Semua ini baru permulaan dari kehancuran keluarganya. Pagi setelah tumbal pertama, Pak Heri bangun dengan tubuh lemas dan mata merah. Semalaman ia tidak tidur. Bayangan wajah kakaknya yang ditarik tentakel hitam terus muncul dalam mimpinya. Suara teriakannya masih terngiang di telinga. Namun ketika matahari naik, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Warung bakso cumi yang biasanya sepi, tiba-tiba dipenuhi orang. Motor-motor terparkir sampai ke pinggir jalan. Orang-orang antrai sambil membawa mangkuk masing-masing. Bahkan tukang ojek online berjejer menunggu pesanan. Bu Cari kebingungan. "Mas, kenapa tiba-tiba ramai gini? Ada apa sih?" Pak Heri tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam memandangi keramaian itu dengan perasaan campur aduk, antara senang, takut, dan bersalah. Feni yang baru pulang sekolah sampai terkejut melihat warung penuh. "Loh, kok ramai banget? Ada promo ya, Bu?" Bu Sari menggeleng bingung. "Nggak ada apa-apa, tapi entah kenapa semua orang tiba-tiba nyari bakso cumi kita." Sementara itu, Pak Heri hanya bisa menelan ludah. Janji pesugihan itu benar. Warungnya benar-benar ramai, bahkan melebihi warung Pak Lukman. Namun bersama keramaian itu, datang pula tanda-tanda keganjilan. Seharusnya jika pelanggan sebanyak ini, kuah dalam panci besar akan cepat habis. Tetapi anehnya, panci itu tetap penuh. Bahkan saat Bu Sari menuangkan kuah berkali-kali, isinya seperti terisi sendiri. "Mas, ini kenapa ya? Subuh aku cuma masak satu panci, tapi dari tadi nggak habis-habis," kata Bu Sari sambil menatap panci dengan bingung. Pak Heri hanya memberi jawaban pendek, "Sudahlah, dipakai saja." Tapi dalam hati ia mulai takut. Ketika ia memandangi permukaan kuah, sesaat ia melihat bayangan tentakel bergerak di bawah permukaan kuah panas itu. Ia berkedip, dan bayangan itu hilang. Ia merinding. Ini efek pesugihan, batinnya. Beberapa pembeli makan dengan cara yang tidak normal. Seorang pria paruh baya makan bakso cumi dengan sangat cepat, seolah belum makan berhari-hari. Matanya melotot, mulutnya kotor dengan kuah. "Aduh mas, enak banget, katanya sambil mengunyah seperti hewan. Ada juga ibu-ibu yang menjilati mangkuk sampai bersih, padahal kuahnya panas. Bibirnya sampai memerah seperti terbakar, tapi ia tidak berhenti. Beberapa pembeli lain bahkan berebut sendok sampai hampir berkelahi. Feni menatap mereka dengan ketakutan. "Pak, kok orang-orang makannya kayak kelaparan banget, nggak wajar." Pak Heri hanya bisa diam, matanya mulai gelap. Ia tahu rasa bakso cumi sekarang bukan lagi rasa buatan manusia. Saat malam tiba dan warung tutup, keluarga itu hendak membereskan meja. Tapi tiba-tiba Bu Sari mengernyit. "Mas, kamu cium nggak? Kok bau amis ya?" Benar saja, bau amis menyengat memenuhi warung. Bau seperti cumi busuk bercampur darah. Begitu pekat sambil membuat Feni hampir muntah.
Padahal kita udah cuci semua bahan, kata Bu Sari sambil menatap panci dengan bingung. Pak Heri diam, wajahnya pucat. Bau itu semakin kuat berasal dari panci besar kuah bakso. Saat Bu Sari membuka tutupnya, ia tersentak. Loh, kok ada lendir hitam ya? Permukaan kuah berubah gelap kehitaman dan di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil seperti lendir makhluk laut. Feni mundur ketakutan. Pak, ini apa? Pak Heri buru-buru menutup panci. Sudah, jangan dibuka lagi. Namun pada malam itu sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Sekitar pukul 2 dini hari, ketika semua sudah tidur, Pak Heri terbangun oleh suara dari dapur. Heri, suara itu berbisik pelan namun mengiris deringa. Tumbal kedua. Pak Heri bangun, keringat dingin mengucur. Ia berjalan ke dapur dengan langkah gemetar. Lampu dapur berkedip-kedip seolah akan mati. Panci besar di kompor bergerak sedikit meski tidak disentuh. Lalu dari balik panci muncul bayangan tentakel menyentuh lantai, menyeret benda-benda kecil. Pak Heri terhuyung mundur. Jangan sekarang. Suara itu kembali. Besok, kau harus beri kami tumbal kedua. Siapa? Tanya Pak Heri ketakutan. Pembeli. Tenggorokan Pak Heri tercekak. Satu pelanggan harus mati agar warungmu tetap ramai. Pak Heri menutup telinganya, memejamkan mata, menggigil ketakutan. Namun suara itu semakin kuat, seperti ada makhluk besar berbisik langsung di belakangnya. Jika kau tidak beri tumbal kedua, keluargamulah yang kami ambil. Pak Heri tersungkur ke lantai, tubuhnya gemetar hebat. Ternyata pesugihan bukan hanya meminta tumbal sekali, tapi terus-menerus dan semakin lama semakin dekat dengan keluarganya sendiri. Keesokan paginya, saat warung dibuka, keramaian kembali membludak. Orang-orang mengantri sampai ke seberang jalan. Pak Heri berdiri di depan warung, tetapi kali ini wajahnya tidak menunjukkan kebanggaan. Ia justru melihat setiap pelanggan sebagai calon korban. Dan dalam keramaian itu, ia melihat bayangan Mbah Kromo berdiri di kejauhan, tersenyum sinis sambil mengangguk pelan. Pertanda bahwa hari itu, Pak Heri harus memilih satu nyawa untuk diserahkan pada pesugihan. Malam itu, angin berembus lebih kencang dari biasanya. Langit tampak kelam pekat, seolah menahan sesuatu yang buruk. Setelah kejadian tumbal saudaranya, Pak Heri mulai merasakan perubahan pada dirinya. Warung bakso cuminya semakin ramai, benar, namun ada beban gelap di hatinya yang tak bisa ia jelaskan. Ibu Sari mulai sering melihat suaminya keluar malam diam-diam, berjalan ke arah kebun bambu di belakang rumah. Tatapan Pak Heri juga berubah, lebih tajam, gelap, dan seringkali kosong. Namun karena warung sedang ramai-ramainya, Ibu Sari mencoba menyingkirkan pikiran buruk itu. Sejak kejadian itu, pelanggan berdatangan seperti tak pernah berhenti. Bahkan beberapa orang mengaku merasakan rasa bakso cumi yang unik, membuat mereka ingin kembali lagi dan lagi. Namun ada satu hal yang semua pelanggan rasakan. Aroma gurih yang aneh, seperti campuran laut dan sesuatu yang amis. Suatu malam, datang seorang pelanggan tetap bernama Pak Budi, pria paruh baya yang selalu memesan bakso porsi jumbo. Malam itu ia datang lebih larut dari biasanya. Bang Heri, bakso cuminya makin nendang aja rasanya, ucapnya sambil duduk, mengusap perutnya yang buncit. Pak Heri senyum tipis, senyuman yang tidak seperti biasanya. Pesan yang biasa ya Pak Budi? Boleh, tambahin pedesnya. Pak Heri masuk ke dapur. Ibu Sari yang sedang mencuci piring melihat suaminya mengiris sesuatu yang membuatnya merinding. Warna daging yang ia iris bukan daging cumi. Warnanya lebih gelap, lebih merah kehitaman, dan mengeluarkan aroma aneh. Mas, itu daging apa? Tanya Ibu Sari dengan suara gemetar. Pak Heri menoleh perlahan. Wajahnya pucat dingin. Ini bagian dari syarat. Kamu jangan tanya lagi. Ibu Sari mundur ketakutan. Ada bisikan halus yang terdengar samar dari pintu dapur.
seperti suara seseorang yang tertawa kecil. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Budi menghabiskan baksonya dengan lahap. Namun setelah itu, wajahnya mulai pucat. Keringat dingin mengucur deras. "Bang, perut saya, aduh, panas banget." Pak Budi berusaha berdiri, tapi tubuhnya gemetar hebat. Pak Heri diam saja, memperhatikan. Tak ada niat menolong, tak ada rasa panik. Ia hanya berdiri memandangi Pak Budi dengan tatapan kosong dan mulutnya bergerak. Qomat Kamit mengucapkan mantra yang pernah diajarkan makhluk dari laut pada malam pesugihan pertama. Tiba-tiba lampu warung berkedip-kedip. Angin dingin menerobos masuk meski semua pintu tertutup. Dalam sekejap, terdengar bunyi sesuatu jatuh keras. Pak Budi tergeletak di lantai. Mulutnya berbusa, matanya melotot ke atas seolah melihat sosok yang berdiri di belakang Pak Heri. Ibu Sari menjerit keras. "Mas, kamu ngapain? Tolong dia!" Namun sebelum ia mendekat, bayangan hitam merayap naik dari bawah meja-meja warung, lalu menyelimuti tubuh korban. Bayangan itu berdenyut seperti makhluk hidup, sebelum akhirnya menghisap sesuatu dari tubuh korban. Dalam hitungan detik, tubuh Pak Budi menjadi kaku, wajahnya cekung, kulitnya pucat seperti tak berdarah lagi. Makhluk itu kemudian menghilang begitu saja. Pak Heri menarik napas panjang, seolah lega setelah sesuatu terpenuhi. Malam itu, keluarga Heri tidak bisa tidur. Feni menangis di kamarnya karena mendengar suara langkah kaki seseorang di lorong rumah, padahal semua sedang berkumpul di ruang tengah. Jafar dan Sigit bersembunyi di belakang ibunya, memeluk erat pinggang Ibu Sari. "Mas, apa yang sudah kamu lakukan?" Suara Ibu Sari bergetar, matanya berkaca-kaca. Pak Heri menunduk, namun suaranya datar. "Aku sudah berjanji, tumbal harus diberikan. Kalau tidak, kita semua yang mati." Ibu Sari menisak semakin keras. "Jadi, kamu sengaja ngebunuh orang?" Pak Heri tidak menjawab. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. Brak, brak, brak. Feni menjerit. Jafar menangis. Sigit memeluk ibunya erat-erat. Ketukan itu bukan ketukan manusia. Lebih seperti seseorang menghantam pintu dengan tangan yang sangat besar. Ketika ketukan berhenti, terdengar suara serak dan berat. Tumbal belum cukup. Suara itu membuat seluruh keluarga membeku ketakutan. Pak Heri menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tahu, ini baru permulaan. Pesugihan belum selesai menagih. Dan tumbal berikutnya akan jauh lebih mengerikan. Sejak malam tumbal kedua, Pak Heri mulai merasakan sesuatu yang berbeda di tubuhnya. Tubuhnya lelah, tapi sulit tidur. Dan pikirannya selalu gelap. Warung bakso cumi yang dulunya hanya ramai di jam makan siang, kini selalu penuh, bahkan sampai larut malam. Suasana itu membuat Pak Heri seharusnya senang, tetapi ada hawa dingin yang selalu menyelimuti. Pelanggan yang datang tidak lagi wajar. Mereka mengunyah bakso dengan mata terbelalak, menelan cepat seolah lapar berhari-hari. Beberapa bahkan berbicara sendiri, tertawa kecil sambil menatap kosong ke arah Pak Heri. Aroma amis dari panci bakso cumi kini lebih pekat dari sebelumnya. Bau darah samar bercampur dengan aroma laut memenuhi seluruh warung. Feni yang sedang membantu ibunya membungkus pesanan menatap panci besar dengan takut. "Pak, kenapa kuahnya ada yang bergerak sendiri?" katanya lirih. Pak Heri menunduk, tak bisa menjawab. Matanya menatap panci itu seolah ada sesuatu di dalam yang ingin keluar. Lendir hitam bergerak pelan di permukaan kuah panas dan sesekali tentakel tipis menyentuh pinggir panci. Bu Sari merinding. "Mas, ini kok makin aneh aja ya?" Pak Heri hanya menunduk, menelan ludah.
Ia tahu ini adalah tanda bahwa makhluk pesugihan semakin kuat. Ia mulai merasa tidak mampu menghentikan arus gelap yang telah ia buka. Di seberang jalan, warung Pak Lukman yang dulu selalu ramai kini tampak sepi. Beberapa pelanggan mulai pindah ke warung Heri, tertarik oleh rasa bakso yang sangat enak, tanpa mereka tahu bahwa harga dari rasa itu adalah darah dan nyawa. Pak Lukman mencoba menutup warung untuk beberapa hari, berharap pelanggan kembali. Tapi setiap kali ia membuka lagi, warungnya tetap sepi. Sementara Heri tampak makin sukses. Suatu malam, Pak Lukman memutuskan mengintip warung Heri dari kejauhan. Ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Dari panci besar, muncul bayangan hitam yang bergerak sendiri. Sesekali terlihat tentakel tipis melilit mangkuk dan sendok, mengintai pelanggan. Beberapa orang terlihat tersenyum lebar, tapi matanya kosong, seperti terhipnotis. Pak Lukman bergegas pulang dan menceritakan semuanya kepada istrinya. Mereka memutuskan untuk mencari cara menghentikan Heri, namun belum tahu caranya. Malam itu Feni tidak bisa tidur. Bau amis dari dapur terasa semakin pekat, masuk ke kamar mereka. Ia terbangun oleh suara-suara aneh, seperti bisikan dari panci, suara nyik-nyik yang selama ini ia dengar, dan suara napas berat di lorong rumah. Feni menepuk bahu adiknya, Jafar, yang terbangun. "Bangun, bangun, ada suara aneh," katanya gemetar. Sigit yang baru bangun langsung menempel ke ibu mereka, menangis pelan. Bu Sari pun ikut merinding ketika mendengar suara dari dapur. "Heri, tumbal kedua sudah dikirim. Tumbal ketiga, segera." Pak Heri berdiri di dapur menatap panci besar dengan wajah pucat. Tentakel hitam perlahan muncul, menjulur dari permukaan kuah. Sesaat, ia melihat bayangan kakaknya, Pak Roni, tersenyum pahit dari dalam panci. Bayangan itu menghilang seketika, membuat Pak Heri terjungkal ke lantai. Malam itu juga, Mbah Kromo muncul kembali di depan rumah Heri. Tanpa mengetuk, ia melangkah masuk dan menatap Pak Heri. "Sudah terlihat, Heri, kamu tidak akan bisa mundur lagi. Warungmu ramai, tapi harga yang harus dibayar semakin tinggi." Pak Heri menunduk, tubuhnya gemetar. "Mbah, bisakah aku hentikan ini?" Mbah Kromo tertawa serak. "Tidak bisa. Tumbal pertama dan kedua sudah diterima. Sekarang tumbal ketiga akan menuntut keluarga inti. Jika kau ingin terus memiliki warung yang ramai, semua harus diserahkan." Pak Heri menatap Bu Sari dan ketiga anaknya. Hatinya hancur. Ia ingin menangis, tapi ia tahu semua itu sudah terlambat. Sejak itu, rumah mereka dipenuhi suara aneh, langkah kaki di malam hari, bisikan samar dari dapur, dan sesekali terlihat bayangan tentakel bergerak di dinding rumah. Feni mulai mimpi buruk. Ia melihat ayahnya diselimuti tentakel raksasa, tubuhnya terseret ke dalam panci besar berisi kuah hitam. Jafar dan Sigit sering menangis karena melihat sosok samar di pojok kamar, menyerupai cumi raksasa. Bu Sari yang sudah mulai panik mencoba menasihati suaminya, tapi Pak Heri semakin tenggelam dalam ketamakan dan rasa bersalahnya sendiri. Ia tak lagi bisa membedakan mana mimpi dan mana kenyataan. Sementara itu, Pak Lukman, pesaing mereka, mulai benar-benar hancur. Warungnya sepi, keluarganya ketakutan, dan beberapa kali anaknya menangis karena mimpi buruk. Mimpi yang sama seperti yang menimpa keluarga Heri. Malam itu menandai titik balik. Keberhasilan instan Pak Heri membawa kebahagiaan palsu, namun rumahnya kini dipenuhi kegelapan yang siap menelan keluarganya. Sejak malam keempat setelah tumbal kedua, ketenangan yang semu mulai sirna dari rumah Pak Heri. Warung bakso cumi yang kini ramai membuat seluruh keluarganya selalu berada di bawah bayang-bayang rasa takut. Bau amis yang tak pernah hilang dari panci, bisikan-bisikan malam hari, dan suara langkah misterius di lorong rumah telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Pak Heri semakin sulit tidur. Setiap malam, ia mendengar suara halus dari dapur. Tumbal ketiga. Segera. Ia tahu suara itu bukan sekedar bisikan,
Ini adalah peringatan terakhir dari Mbah Kromo dan makhluk pesugihan yang mengintai. Malam itu, seluruh keluarga Heri tidur bersama di ruang tengah. Feni memeluk kedua adiknya dengan wajah pucat. Bu Sari menatap suaminya, mencari jawaban dari tatapan kosongnya. Pak Heri duduk di kursi memegang kepala dengan kedua tangan, nafasnya tersengal. "Mas, kita nggak bisa terus begini." Bu Sari akhirnya bersuara. "Apa yang sudah Mas lakukan? Ini terlalu jauh." Pak Heri menunduk, air matanya jatuh. Aku nggak punya pilihan. Kalau tidak, warung kita tidak akan pernah ramai dan kita akan bangkrut." Feni menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Pak, jangan sampai keluarga kita jadi korban." Namun kata-kata Feni seperti hilang di telan kesunyian. Tiba-tiba, dari dapur terdengar suara tentakel merayap di lantai. Semua terdiam. Jantung mereka seakan berhenti berdetak. Heri, tumbal ketiga. Sekarang. Pak Heri dengan wajah pucat pasi, tahu ia harus mengambil keputusan yang mengerikan. Ia menatap keluarganya, Bu Sari, Feni, Jafar, dan Sigit. Bayangan tentakel muncul dari dapur, bergerak semakin cepat, mengintai semua anggota keluarga. Pak Heri menelan ludah. Ia tahu tak ada jalan mundur. Ia menunduk dan mengucapkan mantra yang diajarkan Mbah Kromo. Seketika, ruangan berubah dingin. Lampu berkedip dan bayangan hitam dari panci mulai meluas, merayap ke lantai rumah. Bau amis semakin pekat menusuk hidung mereka. Feni menjerit ketika bayangan itu menyentuh kakinya. Jafar dan Sigit menangis histeris. Bu Sari menjerit dan memeluk anak-anaknya, mencoba menahan teror yang datang. Pak Heri merasakan tubuhnya gemetar hebat, namun dalam hatinya, ia menolak menyerah. Ia ingin melawan, tapi rasa takut terhadap Mbah Kromo dan janji pesugihan menenggelamkan logikanya. Di tengah kekacauan itu, Mbah Kromo muncul dari balik bayangan. Matanya merah menyala, suara beratnya menggema di seluruh rumah. "Heri, janji harus ditepati. Tumbal ketiga, darah keluarga inti. Jika kau ingin warung tetap ramai, ini jalan terakhir." Pak Heri menunduk, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu bahwa kali ini bukan orang lain yang menjadi korban, tapi keluarganya sendiri. Tidak bisa!" teriak Bu Sari, mencoba menahan bayangan hitam yang mulai merayap ke arahnya. Mbah Kromo tertawa pelan. "Sudah terlambat, Heri. Kau membuka pintu kegelapan. Sekarang, semua harus membayar harga." Tentakel hitam perlahan menyelimuti tubuh Bu Sari dan anak-anaknya. Mereka berteriak, menangis, namun tidak ada yang bisa menolong. Pak Heri menutup wajahnya, menyesali keputusannya, tetapi terlambat. Bayangan dari panci besar meluas ke seluruh dapur dan ruang tengah, menyeret keluarga Heri ke dalam kegelapan. Teriakan Feni, Jafar, dan Sigit bercampur dengan bisikan misterius. Pak Heri berlutut menatap panci besar di dapur. Ia melihat bayangan kakaknya, Pak Roni, tersenyum pahit di antara lendir hitam. "Ini baru permulaan," bisik bayangan itu. "Kau akan menjadi tumbal terakhir." Pak Heri menutup mata, air matanya jatuh deras. Ia tahu seluruh keluarganya kini telah terjerat dalam kutukan pesugihan yang Nia sendiri buka. Dan dari luar, suara angin malam berhembus kencang, membawa bisikan-bisikan gelap yang menandakan bahwa kegelapan akan terus membayangi warung bakso cumi yang sekarang ramai, tetapi dibangun dari darah dan penderitaan. Malam itu, Pak Heri tidak tidur. Ia hanya menatap panci besar, mendengar suara bisikan yang terus memanggilnya, menyadarkan bahwa harga kesuksesan instan tidak pernah murah. Tumbal pertama dan kedua hanyalah permulaan. Tumbal ketiga sudah terjadi, dan kegelapan baru saja menelan hidupnya sendiri. Sejak malam tumbal ketiga, rumah Pak Heri sudah tidak lagi terasa seperti rumah. Bau amis yang menusuk, bisikan gelap, dan bayangan hitam yang selalu merayap di setiap sudut membuat seluruh keluarga hidup dalam ketakutan konstan. Tidur nyenyak sudah menjadi hal yang mustahil. Setiap orang terbangun karena suara langkah, jeritan samar, atau sentuhan tentakel gelap yang entah dari mana datangnya.
Pak Heri sendiri tidak pernah lagi merasa damai. Wajahnya pucat, matanya selalu cekung, dan senyum di bibirnya hilang sejak malam itu. Ia duduk diam di dapur, menatap panci besar berisi kuar bakso cumi yang kini tampak seperti lautan hitam yang hidup, bergerak-gerak sendiri, dan sesekali muncul gelembung hitam seperti mata kecil yang menatapnya. Fanny yang berusia 15 tahun semakin sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ayahnya berdiri di atas panci hitam raksasa. Tubuhnya terselimuti tentakel gelap, sementara bayangan kakaknya, Pak Roni, menatapnya dengan mata kosong penuh dendam. Jafar dan Sigit mulai takut sendiri-sendiri. Kadang terdengar mereka berbisik, "Pah, aku lihat sesuatu di pojok kamar." Dan benar, di pojok kamar muncul bayangan hitam, berwujud seperti cumi raksasa, bergerak perlahan namun menakutkan. Bayangan itu memandang mereka dengan mata merah yang berkilat, seolah menunggu waktu untuk menyerang. Mbak Sari sudah hampir putus asa. Setiap malam ia menjerit memohon pada Pak Heri untuk menghentikan semua ini. Tetapi Pak Heri hanya bisa menunduk, menatap panci hitam, dan bisikan makhluk itu memenuhi pikirannya. "Tumbal, tumbal, tumbal. Jika kau ingin tetap sukses, harus bayar." Warung bakso cumi semakin ramai. Orang-orang datang berbondong-bondong, mata mereka kosong tapi penuh nafsu, terus memesan dan memakan bakso tanpa henti. Bahkan ketika panci mulai kosong, kuahnya kembali terisi sendiri seperti darah yang mengalir tanpa henti. Pak Heri merasa ngeri saat melihat pelanggan itu berubah secara aneh. Beberapa mulai saling memakan makanan dengan cara yang tidak manusiawi, menelan bakso dengan mulut terbuka lebar, mata melotot, dan kadang terdengar bisikan mereka sendiri seolah mereka bukan lagi manusia biasa. Ia menatap panci itu dan menyadari, semua ini bukan keberhasilan, ini kutukan. Setiap suapan yang diambil pelanggan adalah penderitaan yang mengalir dari tumbal yang telah diberikan. Suatu malam, Mbah Kromo muncul di tengah warung. Sosoknya tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Tubuhnya diselimuti bayangan hitam dan matanya merah seperti bara api. "Sudah kau lihat, Heri?" katanya dengan suara serak yang menusuk telinga. "Segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Warungmu ramai, orang-orang tergila-gila, dan pesaingmu hancur." Pak Heri menunduk, gemetar hebat. "Tapi Mbah, harga yang harus dibayar keluargaku." Suaranya tercekat. Mbah Kromo tersenyum sinis. "Ingatlah, ini baru awal. Tumbal pertama, kedua, ketiga, semuanya telah kau berikan. Tapi ada satu yang tersisa." Pak Heri terdiam, hatinya hancur. Ia tahu itu berarti dirinya sendiri. Malam semakin larut, angin berhembus kencang, pintu rumah bergetar, tentakel hitam perlahan muncul dari panci besar, merayap ke seluruh ruangan seakan mencari sesuatu. Fanny berlari ke pelukan ibu mereka. "Pah, Pah, tolong, jangan biarkan mereka mengambil ayah." Jafar dan Sigit menjerit ketakutan ketika tentakel itu menjulur ke arah mereka, bergerak lambat namun pasti. Pak Heri berdiri di tengah rumah, tubuhnya gemetar, menatap panci hitam dan merasakan sesuatu yang dingin merayap masuk ke tulangnya. Ia tahu makhluk itu datang untuk menagih harga terakhir, nyawa Pak Heri sendiri. "Ini semua salahku. Aku yang membuka semuanya," bisik Pak Heri. Dan pada saat itulah, bayangan hitam dari panci bergerak sangat cepat, menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia menjerit, mencoba melawan, tapi tubuhnya tak lagi bisa dikendalikan. Dalam hitungan menit, Pak Heri hilang di dalam bayangan hitam. Tentakel itu melilitnya, menariknya ke panci yang kini tampak seperti pusaran gelap tanpa dasar. Keluarganya menjerit, menangis, namun tak ada yang bisa mereka lakukan. Mbak Sari menatap kosong, air matanya menetes deras. "Heri, apa yang sudah kita lakukan?" Fanny, Jafar, dan Sigit saling memeluk, menatap panci hitam itu dengan mata penuh ketakutan. Mereka tahu ini belum selesai. Warung mungkin masih ramai, tapi keluarga mereka telah tercerai-berai oleh kegelapan yang mereka sendiri undang. Dan di luar rumah,
suara tawa Mbah Kromo bergema di malam yang dingin, menandakan bahwa kutukan pesugihan bakso cumi telah mencapai puncaknya. Besi dengan rumah Harry yang kini sepi, hanya tersisa bayangan hitam dan suara bisikan gelap. Harga kesuksesan instan telah dibayar dengan penderitaan yang tak terbayangkan. Sejak malam Pak Harry ditelan bayangan hitam, rumah mereka berubah menjadi sarang kegelapan yang hidup. Warung bakso cumi tetap ramai, tapi kini kesuksesan itu hanyalah ilusi yang menelan seluruh keluarganya. Bau amis dan darah samar memenuhi setiap sudut rumah, menandakan bahwa kutukan pesugihan tidak pernah berhenti menagih harga. Feni, Jafar, Sigit, dan Busari hidup dalam ketakutan yang tak tertahankan. Mereka bersembunyi di kamar, memeluk satu sama lain. Tapi setiap kali lampu berkedip, bayangan tentakel gelap muncul di dinding, seolah menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Malam itu, suara bisikan terdengar lebih jelas. Tumbal, terakhir, keluarga inti. Busari menjerit, memeluk anak-anaknya erat. "Tuhan, jangan ambil kami tidak punya salah," teriak Busari. Feni menatap ayahnya yang hilang dari pandangan. Ia bisa merasakan kehadiran Pak Harry di dalam bayangan hitam panci besar. Tubuhnya bergelombang seperti tersedot dalam lautan gelap. Jafar dan Sigit menjerit histeris. Tubuh mereka gemetar hebat, dan sesekali tentakel hitam muncul dari lantai, menyentuh kaki mereka, membuat mereka hampir pingsan. Di luar, suara angin malam bertiup deras, membawa aroma amis yang semakin pekat. Setiap sudut rumah dipenuhi bisikan gelap, menuntut penebusan terakhir. Di tengah kekacauan itu, Mbah Kromo muncul dari bayangan. Sosoknya semakin besar, matanya merah seperti bara, dan tubuhnya diselimuti kabut gelap yang bergerak seperti ular. "Her, semua sudah kau buka sendiri. Harga harus dibayar. Keluarga inti, tumbal terakhir, kini tiba," bisiknya. Feni menjerit dan mencoba berlari ke arah bayangan itu, tapi tangannya tidak bisa menembus kabut gelap. Busari memeluk anak-anaknya, menangis terseduh-seduh. "Tolong, jangan ambil kami tidak punya salah," teriak Busari. Mbah Kromo tertawa, suaranya serak dan menusuk telinga. "Kesalahan terbesar adalah keserakahan. Kau ingin sukses instan, Harry? Kini semuanya harus bayar." Bayangan gelap dari panci mulai meluas, membentuk pusaran hitam besar yang bergerak cepat ke arah seluruh keluarga. Tentakel muncul dari setiap sudut rumah, meraih mereka satu persatu. Feni, Jafar, Sigit, dan Busari mencoba melawan, tapi tubuh mereka tertarik ke pusaran gelap yang tidak bisa mereka hindari. Mereka menjerit, memukul bayangan hitam, namun sia-sia. Feni menatap ke arah bayangan ayahnya, Pak Harry yang sudah menjadi satu dengan kegelapan panci. Ia melihat tatapan kosong ayahnya yang kini hanyalah cermin dari keserakahan dan kesalahan manusia yang membuka jalan kegelapan. Busari berteriak terakhir kalinya, memanggil nama suaminya. Namun bayangan itu menelan mereka satu persatu. Suara teriakan bercampur dengan bisikan gelap dan suara mik-mik dari panci menciptakan simfoni horor yang memekakkan telinga. Dalam sekejap, seluruh keluarga tersedot ke dalam pusaran hitam. Rumah hening, hanya tersisa panci besar yang bergerak pelan. Permukaannya berkilat hitam, seolah menatap siapapun yang berani mendekat. Keesokan harinya, warung bakso cumi tetap ramai. Pelanggan datang berbondong-bondong, mata kosong, tertarik oleh rasa bakso yang kini legendaris. Tak seorang pun menyadari bahwa di balik cita rasa itu tersimpan darah, penderitaan, dan kegelapan yang menelan seluruh keluarga Harry.
Pak Lukman di seberang jalan memandang warung itu dengan putus asa. Ia tahu bahwa kesuksesan Heri bukan keberuntungan, tapi kutukan yang menghancurkan segalanya. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan di malam hari, bila ada yang berani menatap ke dapur warung, mereka akan melihat panci besar yang bergerak pelan. Permukaannya berkilat hitam, seolah menatap siapapun yang berani mendekat. Keluarga Heri tidak pernah kembali. Mereka menjadi bagian dari kutukan, tersedot ke dalam bayangan panci hitam dan menjadi energi gelap yang menjaga kelezatan bakso cumi bagi pelanggan yang tak tahu menau. Pak Heri sendiri hanyalah bayangan dalam pusaran gelap itu, menatap keluarganya yang hilang, menyesali keserakahan yang telah membuka jalan ke neraka. Mbah Kromo menghilang ke kegelapan malam, meninggalkan warung yang ramai, tapi dipenuhi aura kematian. Dan sejak saat itu, warung bakso cumi menjadi legenda menakutkan di desa itu. Ramai, lezat, tapi dibangun dari darah, penderitaan, dan kegelapan yang menelan semua. Kisah ini berakhir dengan satu pelajaran pahit. Tidak ada keberhasilan instan yang tidak menelan harga, dan keserakahan selalu menuntun manusia ke jurang kehancuran.